Secara fisik mungkin Taufik Hidayat saat ini masih hidup, tetapi secara batin Taufik Hidayat nampaknya sudah mati sejak lama. Taufik Hidayat hatinya sudah mati, karena jika hatinya hidup, tidak mungkin dia tega melakukan penganiayaan terhadap pasangannya. Orang yang hatinya hidup akan bersikap lemah lembut, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap putrinya. Berduka apa coba sayang? Berduka ayahnya, bapaknya. Bapaknya siapa? Bapak si Najwa. Oh, jangan pakai si, kan itu lebih atas, lebih tua. Bapak Najwa. Bapak Teh Najwa. Teman dekat nih yang meninggal dunia. Iya. Namanya Bapak Atang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita juga berdoa, semoga dimanapun kita berada, orang-orang yang kita sayangi selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baraya, Taufik Hidayat, orang yang sudah menyiksa orang terdekatnya, yaitu kekasihnya. Dia tega berbuat seperti itu karena apa Baraya? Karena hatinya, hati Taufik Hidayat ini saya bisa pastikan sudah mati. Karena orang yang masih hidup hatinya, tidak mungkin dia berbuat kasar seperti itu terhadap orang yang ia cintai, terhadap seorang perempuan yang lemah. Dia berani berbuat seperti itu, berbuat keji. Dan jika orang itu memiliki hati, tentu saja jikapun teman dekatnya itu melakukan sebuah kesalahan, tentu dia tidak akan melakukan hal sekeji itu. Maka dari itu bisa dipastikan Taufik Hidayat itu hatinya sudah mati. Dan bagaimanakah cara kita untuk menghadapi orang-orang seperti ini agar kita selamat daripada kejahatannya? Kita simak sama-sama tayangan berikut, silakan. Untuk perempuan di luar sana, kalian harus be aware lagi kalau kalian dekat sama laki-laki manapun. Nah, dari kasus ini aku belajar, gak mungkin kekerasan itu terjadi langsung begitu besar. Pasti ada skala-skala kecil dari yang bisa kita lihat. Contohnya, ketika orang-orang psikopat yang kayak gini marah, dia akan berani membentak. Dia hal-hal kecil dulu, mungkin dari awalnya dia udah berani membentak. Dia marah tuh bisa melempar barang atau mungkin melukai kamu, kayak nampar kamu atau mungkin tangan kamu di gimana-gimana. Nah, itu tuh hal-hal yang harus digarisbawahi. Kamu nggak bisa maafin, kamu harus langsung cut off. Dan yang kedua, ketika dia biasanya orang-orang kayak gini tuh lebih posesif, lebih ngekontrol diri kamu, seolah-olah tuh dia cemburuan, padahal enggak, dia lagi ngontrol kamu, dia ngebatasin pertemanan kamu, yang ngebatasin persahabatan kamu, dan akses sama keluarga kamu juga terbatas. Jadi biasanya orang-orang yang kayak gini nih, ini tuh memanipulatif kamu seolah-olah cuma dia yang berhak mencintai kamu. Jadi tolong kalau misalkan kamu ada di hubungan yang kamu rasa orang ini udah berani ngebentak kamu, melakukan kekerasan fisik atau terlalu overprotective banget juga ke kamu, please langsung cut off. Berani, harus jadi perempuan yang berani ya teman-teman. Terus kalau kamu diancam, gak usah takut, kamu bisa ceritakan kepada orang yang terpercaya atau kamu lari ya. Kalau misalkan kalian ke lembaga bantuan hukum juga bisa. Kalau kalian gak mau ke polisi, banyak kok lembaga bantuan hukum ya teman-teman. Jadi tolong be aware sekali, karena ngeri banget nih kasus ini, sumpah sedih banget. Jadi si teteh tadi menginformasikan, memberitahukan kepada kita semua, terutama kaum hawa ya, kaum perempuan, agar dalam memilih pasangan itu berhati-hati. Dan jika sudah memiliki pasangan dan memiliki ciri-ciri yang disebutkan si teteh tadi, harap waspada. Dan sebenarnya Baraya, Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita semua dalam memilih pasangan. Beliau sudah memberikan kriteria-kriterianya seperti apa. Yang pertama adalah tentu lihatlah dari wajahnya. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, lihat juga daripada hartanya. Kemudian yang ketiga, lihat dari keturunannya. Keturunan baik-baik apa keturunan orang-orang brengsek nih. Lihat itu ya, penting sekali. Kemudian yang keempat yang terpenting adalah lihat agamanya. Dan Baraya, kejahatan Taufik ini tidak hanya menyakiti satu orang, tetapi ada saudara, ada tetangga, ada orang-orang yang mencintai korban. Mereka ikut merasakan sakit melihat penderitaan saudaranya, seperti adik korban berikut. Dua-duanya. Selain buta permanen, nanti Paling sama ini nggak ada teh. Ininya bibir atasnya nggak ada, gigi semuanya operasi. Iya, nanti bedah plastik.
Kalau yang SMS bilang teteh baik-baik aja itu dari teteh kira-kira atau dari pelaku? Menurut teteh yang bilang mah selama teteh diem di sana itu sama dia itu teteh nggak dikasih HP. Jadi yang selama ini ngabarin baik-baik aja ke teteh, ke saya, ke keluarga itu si pelaku. Pernah datang ke sini karena ada yang bilang ngaku-ngaku suaminya sambil marah-marah ngajak berantem sama tuh. Nah disitulah teteh sempat langsung dipiralin dari IG di orang yang orang hilang. Dan saya mah minta semuanya orang sewarga Indonesia minta doanya semoga kakak saya diberikan kesehatan lagi, kekuatan ngadapin cobaan ini, semoga diberikan kelancaran operasinya nanti gitu, semoga sehat kembali lah intinya mah gitu. Semoga si pelaku juga cepat tertangkap, takutnya ada korban selanjutnya. Cukup cuman kakak saya aja yang ngalamin. Dan juga yang kasihan ada salah seorang warga yang dianggap mirip dengan pelaku Taufik Hidayat. Dia menjadi sasaran warga. Kita simak Baraya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra, asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngejewang gini ya. Kemana sih? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup, bukan saya keplak ya. Kadang kalau udah ngepret nyamuk, saya memikir anak-anaknya makan apa nanti. Jadi saya bukan tipe orang psikopat seperti ini ya. Coba dengar Baraya, orang segitu baiknya ya, jangankan ngeplak orang, dia ada semut di tangannya ditiup. Terus juga jika ada nyamuk, dia sebelum ngeplak nyamuk itu sampai mikirin nanti bagaimana anak-anak nyamuk. Bagaimana menurut Baraya si emas tadi? Ini baiknya bukan kepalang ya Baraya. Silakan lanjutkan. Jadi mohon untuk polisi ataupun teman-teman atau warga masyarakat Indonesia, Bandung dan sekitarnya, kalau lihat saya di jalan, saya bukan Taufik Hidayat. Jadi fix Baraya ya, si Akang tadi bukanlah si Taufik Hidayat yang dicari-cari sebagai pelaku penganiayaan. Baik Baraya, salah satu cara agar supaya kita terhindar dari perbuatan jahat adalah kita mengajarkan sejak dini ke putra dan putri kita mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap Nyi Hiyang, mengajarkan kepada Nyi Hiyang bersikap dan menghormati orang lain, sehingga ke depan anak-anak kita ketika tumbuh dewasa nanti tahu mana yang benar dan mana yang salah, tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kita simak sama-sama, silakan. Sayang. Apa sayang? Hei, Sayang yang musamon. musamon kapan? Hari ini Ke jam? jam 2 tanggal 23. Iya tak jam berapa kita samennya, ngambil rapotnya jam berapa? Jam 18.30 habis maghrib. Jam 18.30. Terus nih Hiyangnya ada ininya nggak? Ada hiburannya nggak? Ada. Nih yang meranin apa nanti di samenan teman-teman sekolah SD? Untuk hari satu. Nih yang bagian apa? Yang nyentrik. Oh, nari rongeng nyentrik. Terus hari ini teh kita teh berduka ya. Berduka apa coba sayang? Berduka ayahnya, bapaknya. Bapaknya siapa? Bapak si Najwa. Oh, jangan pakai si, kan itu lebih atas, lebih tua. Bapak Najwa. Bapak Teh Najwa. Temen deket nih yang meninggal dunia. Namanya Bapak Atang ya. Semoga diterima iman Islamnya. Diampuni segala dosanya dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Dan Najwanya itu sekarang sudah yatim piatu karena dia ibunya meninggal ketika masih bayi ya. Jadi nih yang harus sayang sama Najwa ya. Tiap hari ditemenin, punya makanan kasihin. Kalau piknik diajakin, beliin baju ya.
Oke? Dari Sun dulu atuh. Mau kemana sekarang? Mau Kemana? ke saung. Ke saung. Iya. Ke saung biar Sun dulu atuh. Nah, udah ada. Baik Baraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang dapat diambil daripada tayangan tadi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Nyi Hyang putri kesayangannya? Baik, kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ayah adalah figur utama yang membentuk konsep diri, rasa percaya diri, dan standar hubungan asmara bagi anak perempuan. Jadi kelak, ketika anak perempuan sudah dewasa, ketika diajarkan oleh ayahnya cinta kasih, maka ketika dia sudah dewasa, insya Allah dia tidak akan salah dalam memilih pasangan. Kita lanjutkan. Keterlibatan emosional seorang ayah secara langsung mencegah anak dari perilaku berisiko, membantunya tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan tangguh. Jadi, di dalam diri anak perempuan tersebut ada rasa percaya diri yang ditransfer dari ayahnya yang mencontohkan kebaikan-kebaikan. Kita lanjutkan. Cinta pertama dan standar hubungan. Ayah adalah contoh pria pertama yang dikenal anak. Melalui perlakuan ayah, anak perempuan belajar bagaimana ia layak dihormati dan dicintai oleh lawan jenis di masa depan. Kemudian, pembentuk rasa percaya diri. Apresiasi dukungan dan validasi dari ayah sangat krusial dalam membangun harga diri. Pujian yang tulus membuat anak merasa berharga, tidak mudah merasa insecure. Perlindungan dan pemberi rasa aman. Kehadiran ayah secara fisik dan emosional memberikan rasa aman dan fundamental. Kedekatan ini menjauhkan anak dari pencarian validasi atau kasih sayang yang salah dari lingkungan luar. Kita lanjutkan. Role model ketegasan dan logika. Ayah menyeimbangkan pengasuhan dengan mengajarkan sudut pandang logis, pemecahan masalah, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Berdasarkan konsensus dalam berbagai diskusi komunitas seperti di Quora, perilaku ayah terhadap ibu juga menjadi pedoman utama bagi anak perempuan dalam memahami arti kesetaraan dan rasa saling menghargai dalam pernikahan. Itulah Baraya ya. Jadi peran ayah sangatlah penting. Mudah-mudahan para ayah, terutama ayah yang memiliki anak perempuan, bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak perempuannya. Dan juga tidak hanya dekat secara fisik, tetapi juga dekat secara emosional. Sehingga kelak ketika anak perempuan kita tumbuh dewasa, menjadi pribadi-pribadi unggul yang bisa menghadapi berbagai macam masalah. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.